Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti misalnya suaranya terlalu ramai, mohon izin untuk mematikan semua mikrofonnya. Untuk unmute dari sini. Anak-anak sudah menyiapkan pensil, pulpen, penghapus, alat tulis sudah semua ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini supaya lancar, kita awali dengan berdoa. Yang mau memimpin doa adalah siswa yang masuk ke Google Meet paling awal. Tadi adalah Mas Edo. Yuk Mas Edo tolong pimpin dalam doa. Berdoa mulai. Kita mau menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Oke, nah, pagi ini kita akan belajar tema 7 perkembangan teknologi. Subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang ketiga. Nah, tujuan kita hari ini ada banyak sekali, mengumpulkan informasi tentang perkembangan teknologi pangan. Yang terakhir kita akan membuat proyek, yaitu menyusun suatu bangun dengan luas yang telah diketahui. Kemudian langkah-langkahnya tadi sudah mengisi absen melalui link. Kemudian anak-anak sudah masuk ke kelas virtual melalui Google Meet. Mengerjakan beberapa hal, LKPD akan mengisi refleksi dan juga mengerjakan soal evaluasi. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Bu Wiwit tampilkan. Gambar apakah itu? Kacang kedelai, Bu. Pintar. Kacang kedelai. Apa yang terjadi kira-kira jika produksi kacang kedelainya melimpah? Banyak sekali. Busuk jika terlalu lama disimpan. Busuk jika terlalu lama disimpan. Pintar. Terlalu lama disimpan akan busuk. Terus juga harganya murah ya karena jumlahnya banyak sekali. Lalu kira-kira supaya tidak busuk, supaya harganya juga meningkat, apa yang bisa dilakukan? Diolah menjadi makanan baru. Minuman. Diolah jadi makanan baru. Pintar. Diolah menjadi makanan dan minuman. Anak-anak tahu tidak bisa diolah jadi makanan dan minuman apa saja? Tahu, tempe, susu, kecap. Ya, tahu, tempe, kecap, susu kedelai. Bisa juga itu gembus, kalau kamu tahu gembus, pintar. Berbagai macam bahan makanan ini diolah menggunakan teknologi produksi pangan. Setelah diolah, makanan ini bisa meningkat nilainya, harganya bisa semakin tinggi. Maka pedagang juga semakin untung, tidak rugi, juga tidak mubazir karena busuk. Nah, dari proses kegiatan mengolah makanan ini ada teks bacaan yang anak-anak sudah download. Sebelum itu, Bu Wiwit mau ajak anak-anak mengamati satu teks bacaan. Nih, contohnya dari satu paragraf ya. Ada yang kuning, ada yang hitam. Kenapa? Nanti kita cari tahu. Bu Wiwit mau minta bantuannya Kanza untuk membaca paragraf ini. Mikrofonnya dihidupkan, yuk dibaca dulu ya. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Pintar. Dari contoh satu paragraf ini, kita akan mencoba menemukan di mana letak kalimat utamanya. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu kalimat utama. Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Ada gagasan pokok, ada ide pokok atau pikiran pokok, ide utama pada suatu paragraf. Nah, keberadaan dari kalimat utama pada suatu paragraf ini sangat penting menjadi kerangka dasar dalam pengembangan paragraf. Jika suatu paragraf tidak memiliki kalimat utama, maka paragraf ini disebut dengan paragraf yang tidak padu. Nah, ide pokok yang ada di dalam kalimat utama bisa terletak di mana saja, bisa di awal paragraf, akhir paragraf, atau ada di tengah. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik
yang akan anak-anak kerjakan. Kegiatan yang pertama, anak-anak akan menemukan kalimat utama dari setiap paragraf. Kemudian dari sana anak-anak akan membuat ringkasan. Silakan ditulis dengan rapi ya. Tadi sudah belajar cara-cara untuk mengolah kacang kedelai. Hasilnya apa saja? Tahu. Anak-anak pernah melihat tidak? Makanan-makanan ini ada di mana saja? Pak tukang sayur. Anak-anak pernah dengar lagu tidak? Ada lagunya loh. Wiwit putarkan lagunya ya. Tadi sudah mendengarkan satu kali. Sekarang coba kita nyanyikan bersama-sama. Nah, setelah anak-anak mendengarkan lagu tukang sayur, di sana anak-anak bisa menemukan bahwa ternyata dalam lagu ini terdapat pola irama. Apa itu pola irama? Yaitu panjang pendeknya bunyi. Nah, ada variasi di sini. Pola irama itu adalah sekelompok bunyi yang punya susunan tertentu dan munculnya secara berulang-ulang teratur dalam sebuah lagu. Kira-kira kalimat pertama dan kalimat kedua sama atau berbeda? Berbeda, Bu. Tangannya anak-anak mana? Tepuk tangan bisa? Petik jari. Depan rumah kami setiap pagi dari Rumah ke rumah, tak kenal lelah. bikin yang seru, bantu tukang sayur. Siapa yang berani menunjukkan, mempraktekkan lagu tukang sayur dengan pola irama yang berbeda? Kanza dan Dila. Rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur. Hebat, hebat Kansa dan Dila. Oke, coba perhatikan bentuk potongannya. Nah, siapa yang pernah ikut berbelanja ibu ke tukang sayur? Halo. Nah, saat kamu ikut berbelanja ibu, pernahkah kamu mengamati bentuk pembungkusnya, bahan pembungkusnya? Dibungkusnya dari apa? Daun pisang atau plastik? Kalau daun pisangnya dibuka, bentuknya apa? Segi empat. Ini dipotong tiga atau persegi? Untuk menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku, contohnya kita akan menggunakan bentuk persegi dan juga segitiga sebagai satuan luas. Perlu diingat bahwa jika dua segitiga yang disusun dengan arah tertentu akan membentuk sebuah persegi. Maka jika dalam gambar terdapat dua segitiga dan yang ditanyakan adalah luas satuan persegi, maka dua segitiga ini bisa dihitung menjadi satu persegi. Contoh, hitunglah luas bangun di bawah. Nah, di sana ada sebuah bangun datar. Kira-kira berapa satuan persegi luasnya? Ya, kita bisa mengetahui luasnya adalah 5. Dari mana? Oh, terdapat 4 persegi dan 2 segitiga. Karena 2 segitiga dihitung 1 persegi, maka luas dari bangun ini adalah 5 satuan persegi yang terdiri dari 4 persegi dan 2 segitiga. Coba anak-anak perhatikan tempat tempe dan satuan luasnya kali ini berbentuk segitiga. Nanti dipenuhi menjadi seperti ini. Berapa luasnya dengan satuan segitiga? 35, 36, Bu. KPD kegiatan 2, anak-anak akan menemukan luas menggunakan satuan tidak baku.
Tadi sudah diberikan contoh bagaimana cara untuk menemukan luasnya. Ada 5 soal yang harus dikerjakan. Dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dikerjakan dengan teliti. Nah, sambil kita cek bersama. Nomor 1, berapa luasnya? 5. LKPD kegiatan 3 adalah proyek yang akan kita lakukan hari ini, yaitu menyusun bangun yang luasnya diketahui. Di LKPD ini pada kegiatan 3 terlihat ada sebuah bangun persegi panjang. Berapa luasnya? Luasnya adalah 16 satuan segitiga. Nah, tugas anak-anak adalah menggunting dan menyusunnya kembali. Ini ada lembar yang bisa digunting. Digunting lalu disusun kembali membentuk 2 bangun baru. Bangun yang berbeda, bukan persegi panjang, namun luasnya tetap sama, yaitu 16 satuan segitiga. Ya, silakan bekerja dengan kelompok, bekerja sama dengan baik. Nanti jika sudah selesai, anak-anak akan mempresentasikan hasilnya ya. Selamat mengerjakan, selamat bekerja. Nanti anak-anak coba tunjukkan hasil karyanya di depan kamera ya, supaya teman yang lain bisa melihat. Bagus sekali ya. Siapa yang berani presentasi, menceritakan, mewakili kelompoknya? Assalamualaikum. Kami telah menyusun bangun baru dari luas yang telah diketahui sebelumnya. Bangun yang terbentuk adalah persegi dan belah ketupat. Luasnya 16 satuan segitiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan dulu. Hasil yang sudah dipresentasikan, betul atau salah? Nggak tahu, Bu. Sip, berani menjawab. Hebat, Edo. Edo bingung. Nah, jadi hasil karya teman tadi adalah benar. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pola irama itu apa? Pintar. Pola irama adalah panjang dan pendeknya bunyi. Kemudian yang terakhir, supaya bisa menghitung luas dengan satuan tidak baku pakai bentuk apa aja tadi? Persegi dan segi 3. Pinter nak. Jadi kita sudah menyelesaikan seluruh kegiatan hari ini. Setelah ini anak-anak menutup gimmicknya, sudah tidak Google Meet, tapi masih ada tugas yang harus dikerjakan. Pertama, yaitu mengisi refleksi di Microsoft Formulir. Nanti anak-anak buka linknya, tinggal ngisi bagaimana perasaan hari ini, apa yang telah dipelajari. Yang kedua, anak-anak mengerjakan soal evaluasi melalui sama linknya Microsoft Formulir. Nanti di sana mengerjakan 10 soal. Setelah mengerjakan nilainya langsung keluar, bisa langsung tahu ya. Kemudian Bu Wit beri tugas lanjutan. Tugas lanjutan di rumah, coba nanti anak-anak menghitung meja misalnya, benda-benda di sekitarmu dengan satuan tidak baku. Misalnya meja di ruang tamu, kamu ukur dengan buku tulis. Mejanya itu bisa tertutup rapat dengan buku tulis sebanyak berapa buku tulis. Itu contohnya, supaya kamu lebih pandai, lebih mahir. Demikian ya nak, terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Terima kasih untuk waktu yang sudah diluangkan hari ini. Sudah bergabung. Iya, tadi sudah dibuka dengan doa dipimpin oleh Edo. Sekarang yang memimpin doa penutup adalah yang tertib mengikuti selama kegiatan Google Meet, yaitu Mbak Dila. Yuk Mbak Dila, silahkan pimpin doa. Terima kasih anak-anak untuk seluruh kegiatan hari ini, kerjasamanya hebat sekali, mengikuti dengan aktif. Sampai berjumpa esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.